Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raflos Datahir dengan NIM 220901502117. Baik, di sini saya akan melaporkan tugas akuntansi manajemen pada tugas 2 mengenai penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran beban pokok penjualan, mengenai anggaran beban penjualan dan administrasi, dan anggaran laba rugi. Baik, langsung saja untuk penyusunan anggaran persediaan barang jadi. Di sini soalnya Andre Company memproduksi lini kursi perkantoran. Setiap kursi membutuhkan bahan baku senilai 14 dolar. Jam tenaga kerjanya yaitu 1,9 per jam. Upah tenaga kerja langsungnya 16 dolar per jam. Biaya overhead variabel tenaga kerja langsung 1,20 dolar. Overhead tetap tenaga kerja langsung sebesar 1,60 dolar. Dan yang persediaan akhir 675 kursi, dan tidak ada persediaan awal untuk kursi perkantoran yang disebutkan pada soal. Diminta hitunglah biaya produk per unit dan hitunglah biaya dalam persediaan akhir yang dianggarkan. Baik, langsung saja di sini pada PT Andrew Company untuk anggaran persediaan barang jadi akhir untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2024. Biaya bahan baku langsungnya yaitu 14 dolar dari soal. Biaya tenaga kerja langsung dapat dari jam tenaga kerja langsung dikalikan 16 dolar dari upah tenaga kerja langsung. Biaya overhead variables, jam tenaga kerja langsungnya dikalikan dengan overhead variabel tenaga kerja langsung. Dan biaya overhead tetapnya dikalikan dari jam tenaga kerja langsung dikalikan dari overhead tetap tenaga kerja langsung. Langsung saja, biaya bahan baku 14 dolar, biaya tenaga kerja langsung 1,9 per jam dikalikan 16 dolar per jam. Didapatkan 30,4 dolar. Biaya overhead variabelnya didapatkan 2,28 dolar. Biaya overhead tetapnya 3,4 dolar. Total biaya per unitnya didapatkan dari penjumlahan dari biaya bahan baku hingga overhead tetapnya senilai 49,70 dolar. Biaya persediaan akhirnya yaitu 675 kursi dengan total 33,561 dolar. Total biaya per unitnya 49,70 dolar dari sini, dan biaya persediaan yang dianggarkan 33.561 dari biaya persediaan akhir. Soal 1 sudah selesai. Selanjutnya ke soal 2. Sama dengan soal pertama tadi, cuman bedanya di soal 2 ini ditentukan persediaan awalnya sebanyak 20.000 dan persediaan akhirnya 675 kursi seperti tadi yang di soal. Diminta susunlah anggaran beban pokok penjualan untuk Andre Company. Langsung saja, PT Andre Company untuk anggaran beban pokok penjualan sama yang di soal nomor 1 tadi, cuman langsung total biaya produksinya didapatkan dari 20.000. 20.000 dikali 479, yang 20.000-nya didapatkan dari persediaan awal yang telah ditentukan soal, dikalikan dengan total biaya per unit 49,72 dolar. Sebanyak 994.400 dolar. Persediaan akhirnya 675 kursi dari soal dikalikan dengan total biaya per unit 49,72 dolar. Totalnya yaitu 33.561 dolar, dan beban pokok penjualnya didapatkan dari total biaya produksi sebanyak 994.400 dikalikan dengan dikurangkan dengan 33.561 dari persediaan akhir. Didapatkan 960.839 dolar. Jadi anggaran beban penjualannya yaitu 960.839 dolar. Selanjutnya untuk soal nomor 3,
Penyusunan anggaran beban pokok penjualan untuk Fazal Company membuat dan menjual produk kertas. Di tahun depan, Fazal berharap memperoleh penjualan sebesar 19 juta 730.000 dolar. Terdapat komisi sebesar 3% dari penjualan, adapun beban penjualan dan administrasinya gaji sebanyak 960.000 dolar, utilitasnya 365 dolar, ruang kantor 230.000 dolar, iklan 1.200.000 dolar, persediaan awal 19.730.000 dolar seperti yang dikatakan tadi di soal dan komisi penjualannya 3%. Diminta susunlah anggaran beban pokok penjualan dan administrasi Fazal Company untuk tahun depan. Langsung saja pada PT Fazal Company anggaran beban pokok penjualan dan administrasinya komisi penjualan dan komisi dikali penjualan didapatkan dari komisinya yaitu 3% dan penjualannya didapatkan dari persediaan awal 19.730 dolar. Beban penjualan dan administrasi tetapnya yaitu gaji, utilitas ruang kantor dan iklan eh, dengan total beban tetap didapatkan dari beban penjualan dan administrasi tetap yaitu gaji, utilitas kantor dan iklan sebanyak 2.755.000 dan total anggaran beban penjualan dan administrasi didapatkan dari komisi dikali penjualan sebanyak 591.900 dikurangkan dijumlahkan dengan total beban tetap dan mendapatkan 3.346.900 dolar. Selanjutnya Oliver Company untuk penyusunan anggaran laporan laba rugi. Di sini unit produk yang diproduksi dan dijual sebanyak 160.000 dolar, beban pokok penjualan per unit 6,30 dolar, beban pokok penjualan dan administrasi variabel per unit 1,10 dolar, beban penjualan dan administrasi tetap 423.000 dolar, tarif pajaknya yaitu 35%. Diminta susunlah anggaran laporan laba rugi Oliver Company untuk tahun depan. Langsung saja penjualannya diperoleh dari unit yang diproduksi yang dan dijual. Yang diminta di sini pendapatan penjualan tapi harga satuannya tidak ditentukan, maka diasumsikan 25 dolar yang mendapatkan 4 juta dolar dikurangi beban pokok penjualan dari unit yang diproduksi dikalikan dengan beban pokok penjualan per unit dan mendapatkan laba kotor sebanyak 2.992.000 dolar. Dikurangi beban penjualan dan administrasi variabel dikalikan dari unit produksi dan dijual dan beban pokok administrasi tetap per unit. Mendapatkan 176.000 dolar dikurangi beban pokok penjualan dan administrasi tetap seperti yang dikatakan di soal 423.000 dolar dengan total 599.000 dolar total beban penjualan dan administrasi. Laba sebelum pajaknya yaitu didapatkan dari laba kotor dikurangkan dengan total laba penjualan dan administrasi sebanyak 599 dengan total 2.393.000 dolar dikurangi pajaknya sebanyak 35%, 837.550 dan laba bersih setelah pajak sebanyak 1.555.450 dolar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.